Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihi al-ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa terus menuntut ilmu, bisa terus melakukan ketaatan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, tadi pagi saya bangun pas mau berangkat ke sini, semalam minum air dingin rupanya, paginya agak serak. Tapi suaranya masih kedengaran ya. Ternyata memang air dingin ini menggoda, tapi akhirnya bikin serak. Nah Bapak Ibu, pagi ini kita akan coba bahas tentang kaidah-kaidah seputar riba. Ada 8 kaidah yang akan kita bahas ya. Mudah-mudahan dengan 8 kaidah ini kita semakin memahami tentang riba ini dengan lebih baik. Tak kenal maka tak, kalau riba tak kenal maka tak benci, bukan tak sayang. Karena semakin kenal kita semakin benci terhadap perkara. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, atau ini menjadi kaidah yang pertama dalam masalah riba. Ya. Kemarin kita bahas riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini berlaku terhadap hutang piutang. Ya. Maka riba yang kemudian kita bahas dalam kaidah pertama ini, ada satu kaidah yang kemudian ini jadi landasan bagi kita terhadap perkara riba di dalam kehidupan. Kullu qardin jarrah manfaat fahuwa riba. Seluruh hubungan pinjam meminjam yang muncul manfaat, maka dia riba. Maka jika ada manfaat yang muncul di antara pinjam meminjam, maka itu riba. Maka ini butuh perhatian khusus mengidentifikasi manfaat. Ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk kemudian mengidentifikasi manfaat yang muncul. Kalau tidak ada hubungan pinjam meminjam, manfaat ini bukan sesuatu yang berbahaya. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk bermanfaat. Bahkan beliau ini mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini jelas. Tapi kalau misalnya manfaat ini muncul di antara pinjam meminjam atau hutang piutang, maka waspada. Kenapa? Karena kaidah pertama dari riba, hubungan pinjam meminjam yang ada manfaat di dalamnya, maka itu riba. Baik kelebihan itu riba, baik jasa itu riba.
Makanya Bapak Ibu, jika meminjamkan sesuatu kepada orang lain, maka jaga jangan ada manfaat yang muncul. Karena manfaat yang muncul di antara hutang piutang itu besar kemungkinan ribanya. Karena ini sudah jadi ijma para ulama, sebagaimana kaidah yang pertama ini, dan dari sini kemudian kita gampang untuk mengidentifikasi. Contoh, pinjam 1 juta ganti 1.200.000, manfaatnya di mana? 200. Nah, itu manfaat yang muncul. Seperti yang pernah kita bahas dulu, memberikan hadiah sebelum hutang lunas. Jika Bapak Ibu dikasih hadiah, maka hadiah ini manfaat atau bukan? Manfaat. Maka identifikasinya itu adalah manfaat yang muncul di antara hutang piutang, maka itu riba. Makanya kita tuh jaga betul, jangan sampai ada manfaat yang muncul. Kalau nggak ada hubungan hutang piutang, ya kita harus jadi orang yang bermanfaat. Tapi kalau misalnya ada hutang piutang, maka jaga jangan sampai ada manfaat, karena berbahaya. Nah, itu kaidah yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kaidah yang kedua, az-ziyadatu fid dain muqabilul ajali riba. Kalau kaidah pertama, semua manfaat yang muncul di antara hutang piutang itu riba. Kalau kaidah yang kedua, tambahan uang untuk mengganti tempo waktu tambahan, maka itu riba. Ya, kita kan sering melihat tambahan hutang yang dibebankan, alasannya adalah karena ada tambahan waktu. Mereka ngasih tambahan waktu berarti hutangnya makin nambah. Nah, ini riba. Maka kaidah ini menolak semua pandangan yang kemudian berpandangan bahwa saya ngasih bunga karena ada tambahan waktu yang saya berikan. Berarti mereka mengukur tambahan waktu dengan uang. Kalau kita kaum muslimin, waktu bukan uang, tapi waktu adalah ibadah. Jadi kita tuh tidak mengukur waktu dengan uang, kita mengukur waktu dengan ketaatan. Makanya jika kita memberikan tambahan waktu bagi orang lain, kita nggak butuh tambahan uang. Kenapa? Karena kita sudah dapat tambahan pahala. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, semua ulama sepakat tambahan atas tambahan uang itu riba. Misalnya saya tambahkan waktu tapi hutangnya bertambah, nah ini riba. Mudah-mudahan nanti di sini ada yang tambah waktu tapi hutangnya berkurang. Masya Allah, dia pinjam 50 juta tidak bisa ganti di hari yang dijanjikan, maka yang memberi hutang bilang, saya tambah sebulan, hutangmu saya kurangi 45 juta. Masya Allah, ya, ini orang saleh. Nah, maka kita lihat, jadi kemarin itu ada sebuah komunitas, ya, sebuah lembaga. Mereka ini menyelesaikan hutang seseorang yang terlibat pinjaman online. Jadi pinjaman itu totalnya 30 juta. Padahal aslinya itu hutangnya cuma 2 juta, Pak.
Jadi dia pinjam 2 juta, dia nggak bisa bayar 2 juta, kalau nggak salah itu bunganya jadi 3 juta, 2.800.000, bunganya 800, 2 minggu dia nggak bisa bayar. Akhirnya dia pinjam lagi di pinjol yang satu untuk nutupin pinjol yang ini. Akhirnya di pinjol yang satu dia pinjam 3 juta. Untuk apa? Untuk bayar yang 2.800.000. Pinjol yang baru ini pinjam 3 juta, bayarnya berapa? 4 juta. Jatuh tempo, dia nggak bisa bayar. Pinjam di pinjol yang satu, pinjam 4 juta buat nutupin yang ini nih. Nah, 4 juta jadi berapa? 5 juta. Begitu Pak. Sampai akhirnya jadi 30 juta. Masya Allah. Makanya riba itu kan subur Pak. Seperti yang kita bahas itu. Rasul makan sama sahabat di Masjid Nabawi. Raba min asfaliha, seperti tidak pernah habis dari bawah. Satu suap muncul lagi dari bawah. Raba, riba, tidak akan pernah habis. Saya tuh bingung Pak, kok 1 juta bisa jadi 30? Ternyata begitu kasusnya. Pinjam Pak, sampai dia pinjam 10 juta buat ganti pinjol sebelumnya. Jadi begitu terus. Ini secara akal sehat dari manapun tidak ada yang bisa membenarkan itu, ya. Dari 1 juta jadi 30. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Nah, jadi kaidah yang kedua ini tidak dihalalkan kita itu memberi tambahan waktu dengan menaikkan jumlah hutang. Jadi ini kaidah kedua membantah sebagian pandangan dari ekonom kapitalis. Jadi mereka bilang begini, karena uang saya ada di tangan orang lain, oleh sebab itu maka saya nggak bisa mempergunakan uang itu, dan uang saya kena inflasi ketika ada di tangan dia. Makanya itu saya ngasih bunga, saya ngasih riba untuk menyeimbangkan nilai uang saya. Makanya tambahan waktu itu untuk mengganti kerugian inflasi uang saya yang ada di tangan dia. Padahal kan mau uangnya di tangan dia atau tetap di tangan yang ngasih pinjam, inflasi akan juga dia kan. Makanya inflasi ini sendiri itu juga disebabkan oleh riba. Kalau kita bilang musuh yang paling canggih itu riba. Dia bisa mencuri uang Bapak Ibu tanpa harus merampok. Orang lagi tidur nyenyak-nyenyak di rumahnya, uangnya kena pengurangan nilai, kan terdepresiasi kan. Misalnya uang Bapak Ibu 10 miliar tahun 90, kira-kira tahun 2022 10 miliar tahun 90 masih sama nggak nilainya? Beda. Nah itu terdepresiasi, dia menurun. Ya menurunnya ini karena inflasi. Inflasi ini terjadi karena bunga. Nah, 3. Saya izin minum dulu. Air hangat ya? Alhamdulillah. Yang penting bukan air dingin.
Nah, sekarang kaidah ketiga. Ar-riba la yajuzu qalilu wa la kathiru. Riba ini tidak diperbolehkan sedikit maupun banyak. Jadi tidak ada toleransi sama sekali untuk masalah riba ini. Mau sedikit banyak haram. Itu kaidahnya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, "Ma jara riba fi kathiruhu jara fi qalil." Semua riba ini berlaku baik untuk yang kecil maupun yang besar. Nanti selepas riba kita akan bahas gharar, ketidakjelasan. Ya, ada gharar, riba, maisir, atau kita singkat maghrib. Ya, maisir, gharar, riba. Ini 3 serangkai. Ya, 3 serangkai ini bisa merusak akal. Sebagaimana racun bisa merusak makanan. Ya, tapi ini analoginya. Riba kita analogikan racun. Riba ini sekecil apapun masuk ke makanan, maka rusak semua makanan tersebut. Sedikit saja beracun, apalagi banyak. Kalau gharar, sedikitnya itu tidak merusak makanan. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi gharar itu kecil, itu masih dimaafkan. Riba mau kecil mau banyak hal. Kenapa? Karena gharar dan riba daya rusaknya itu lebih rusak riba. Makanya cara mengidentifikasi sesuatu itu haram, biasanya yang kita cari lebih dulu ini 3 hal ini. Misalnya dalam satu bisnis, tiba-tiba bisnisnya bermasalah. Yang biasanya kita identifikasi, cari ada maisirnya di dalam untung-untungan. 2, ada ghararnya di dalam. 3, ada ribanya di dalam. Karena kalau 3 ini masuk, ini rusak semuanya. Dan pasti 3 hal ini Bapak Ibu, dia masuk dalam apapun, dalam muamalah, maka ini merusak. Ya. Nah, maka riba kecilnya dilarang, apalagi besar. Kalau yang lain, gharar, yang kecilnya ini masih dimaafkan. Gharar ini ketidakjelasan, ya, itu namanya gharar. Mungkin pernah saya kasih contoh gharar di sini. Jual beli yang tidak jelas kesudahannya, tidak tahu mana yang untung, mana yang rugi. Itu gharar. Nah, gharar ini untuk yang tipis ini masih boleh. Contoh gharar yang besar itu biasanya dia muncul di harga. Contoh, Bapak Ibu jual beli, tapi harganya nggak disebutkan. Nah, makanya saya sering mengingatkan, kalau jual beli, sedekat apapun hubungan Bapak Ibu dengan penjual atau pembeli, jangan menganggap remeh yang namanya harga. Karena harga ini punya potensi terjadi gharar kalau nggak diperjelas. Apa contohnya? Beli tanah atau beli mobil, karena sesama jamaah al-ikhlas, akhirnya udahlah gampang Ustaz, kayak siapa aja Ustaz, kita kan sering ngaji bareng.
Jadi mobil ini harganya tadinya mau saya tawar 100 juta, tapi karena yang jual ini dia bilang udah usah, harga belakangan, pokoknya yang penting ambil dulu. Udah terjadi jual dulu. Waktu ditagih 150 juta. Kira-kira yang kecewa siapa? Saya. Kenapa? Awalnya mau saya tawar 100 juta, tapi kata yang penjual harga belakangan. Maka harga ini bisa goror kalau tidak jelas di awal. Itu goror namanya. Atau misalnya begini, Hanafi punya pohon mangga, saya mau beli, tapi saya beli dengan cara beli satu pohon langsung. Bayangan saya ini paling 20 kilo, asumsinya sekilo 5.000, maka saya beli 100.000. Jadi kita nih saling menangkap. Hanafi jual, udah Ustaz boleh 100.000, karena bayangan Hanafi ini paling cuma 15.000. Ya, bayangannya dia untung, saya rugi. Ternyata waktu diturunkan mangganya 40 kilo lah. Di sini siapa yang senang? Saya sebagai pembeli. Kenapa? Karena dapat untung. Saya beli 20 kilo, ternyata waktu diturunin 40 kilo. Yang sedih siapa? Anak penjual. Waduh, rugi saya. Tapi gimana kalau ternyata pasti turunkan cuma 10 kilo? Yang ketawa Hanafi sebagai penjual, alhamdulillah dapat untung 10 kilo. Ini namanya goror, ketidakjelasan harga. Tapi goror yang tipis ini masih dibolehkan karena tipis. Contoh, makan di warteg. Di warteg ini kan touchscreen ya, tempenya satu, touchscreen, tunjuk, sentuh layar ya, tapi kaca. Jadi warteg ini canggih Bang, dari dulu tuh teknologinya sudah canggih. Kan makan kita nggak tahu harga kan? Benar nggak Bang? Tapi karena dia sudah menjadi urf dan harganya ini kan tipis antara perkiraan kita, maka ini goror yang tipis dan itu masih diboleh. Ya. Nah, jadi kaidah ketiga ini, riba sekecil apapun itu haram. Kecilnya saja haram, apalagi banyak. Nanti di sini kita melihat kenapa riba yang kecil ini diharamkan. Karena daya rusak riba ini lebih parah. Daya rusak riba ini dia sistemik. Dia berpengaruhnya ini seperti domino, Pak. Makanya ketika Nabi mengatakan akan datang suatu zaman kalian tidak makan riba, tapi kalian kena debunya. Pasti. Tidak makan tapi kena debunya. Itu pasti. Contoh, ada orang misalnya dia punya pabrik baju, modalnya dia pinjam dari seorang rentenir, di mana rentenir ini memberikan riba atas pinjaman tersebut. Walhasil
harga yang kemudian dia nyatakan di dalam baju tersebut itu pasti ada beban riba di dalamnya, betul? Karena dia harus bayar hutang, ya kan? Makanya dia harus menaikkan harga baju tersebut untuk nutupin ribanya atau pinjaman yang sudah dikenakan riba. Otomatis yang beli baju ini orang yang nggak pernah berafiliasi dengan riba, tapi secara tidak langsung dia dipaksa untuk membayar riba orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dampaknya ini sistemik sekali. Nah, sekarang kaidah yang keempat, yahrumu riba fi daril harbi kaharimihi fi daril Islam. Jumhur ulama mengatakan riba itu haram dilakukan di lingkungan orang-orang non-muslim sebagaimana haram dilakukan di kalangan muslim. Jadi seorang muslim terlarang melakukan riba walaupun dia berada di tengah-tengah non-muslim. Jadi nggak boleh kemudian menjadi alasan bagi dia. Ya, saya di sebuah tempat di mana yang lebih mendominasi adalah non-muslim, di mana mereka tidak ada larangan riba, maka saya pun melakukan riba, tidak dibolehkan. Ini dalam kaidah ini tetap terlarang. Yang haram dilakukan di negeri Islam juga haram dilakukan di negeri non-Islam. Misalnya, khamar kan haram, ya, karena dia di negeri di mana mayoritas non-muslim, di mana khamar ini tidak diharamkan, maka dia juga konsumsi khamar. Ada kebiasaan orang sini, Ustaz, khamar ini biasa, makanya saya juga ikut-ikutan konsumsi. Maka kaidah ini mengatakan riba haram dilakukan di negeri Islam sebagaimana haram dilakukan di negeri non-Islam. Karena Islam ini Masya Allah rahmatan lil alamin. Keharaman, keadilan sekalipun, jangankan yang haram, sesuatu yang mubah, halal, sesuatu yang misalnya kita bicara konsep keadilan. Kalau konsep keadilan ini bagi orang lain di luar sana, perbedaan agama sudah cukup menjadi alasan bagi mereka untuk tidak adil. Betul? Ya. Kita sering menemukan ketidakadilan tidak berlaku ketika tidak ada kesamaan agama di antara mereka. Tapi Islam, keadilan itu tetap terjaga walaupun dia beda agama. Itu yang membuat Islam ini rahmatan lil alamin. Ini yang membuat Abdullah ibn Rawaha ketika diperintahkan untuk menagih kharaj, pajak tanah atas Yahudi. Waktu itu kan Yahudi ngumpulin uang, Pak, sebanyak-banyaknya agar Abdullah bin Rawaha ini mengurangi kharaj mereka. Apa yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha? Dia Abdullah bin Rawaha ini, Pak, nanti wafat di perang Mu'tah. Ya. Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib. Ini tiga sahabat ini matinya di perang Mu'tah di Jordan. Tapi yang luar biasa, Nabi Muhammad itu udah bilang nanti di perang Mu'tah yang mati duluan tuh Ja'far. Habis itu Zaid. Kalau Ja'far mati, Zaid
pegang bendera. Tapi nanti kamu mati juga. Habis itu yang ganti Abdullah bin Rawah. Habis itu nanti mati juga. Masya Allah. Benar? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kelebihan kepada beliau. Bahkan saya ingat tuh waktu perang Mu'tah, Ja'far ini wafat di situ. Nabi ada di Madinah. Itu lagi ngobrol sama sahabat. Tiba-tiba matanya tuh langsung melihat ke atas. Terus beliau tuh kayak mau nangis. Beliau bilang, Ja'far syahid. Ja'far sudah meninggal. Habis itu beliau bilang, Zaid bin Harithah syahid. Ini Masya Allah, satu fakta sejarah yang membuktikan bahwa Nabi kita ini memang Allah bukakan kelebihan-kelebihan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi Abdullah bin Rawahai itu waktu dia lagi kharaj itu disogok dengan jumlah yang sangat besar. Tapi jawaban dia, wallahi demi Allah, kalian ini memang saya benci, tapi kebencian saya tidak akan sampai mengantarkan saya berbuat tidak adil kepada kalian. Itu luar biasa sekali. Maka inilah indahnya Islam. Kita tidak diperbolehkan untuk menghalalkan riba, walaupun kita di sebuah tempat di mana di situ mayoritasnya adalah bukan Islam. Misalnya ada non-Muslim pinjam uang dari kita, karena dia non-Muslim, kita kasih riba, nggak apa-apa lah. Non-Muslim katanya, enggak, tetap haram. Itulah luar biasa agama kita ini. Dia rahmatan lil alamin. Jadi kaidah keempat ini luar biasa, sekaligus kemudian menunjukkan bagaimana bangsa Yahudi itu punya standar ganda di dalam hukum yang diterapkan. Yahudi itu sesama mereka nggak boleh saling menzalimi. Itu Yahudi. Maka riba itu boleh kepada selain Yahudi, tetapi terlarang bagi sesama Yahudi. Maka bangsa Yahudi itu minjem uang sebisa mungkin kepada bangsa Yahudi. Kenapa? Karena nggak dikenakan riba. Tapi kalau misalnya kepada non-Yahudi, mereka tuh mengistilahkan kita tuh ghaib. Itu boleh. Berarti standar penerapan hukum mereka tidak rahmatan lil alamin, tapi hanya berlaku kepada non-Yahudi. Kalau kita ini tidak boleh saling menzalimi, walaupun dia non-Muslim, dilarang menzalimi. Makanya kan standar ukuran keimanan salah satunya diukur dari bagaimana sikap dia terhadap jirannya, tetangganya. Karena tetangga ini mau dia Muslim non Muslim, dia berhak, punya hak tetangga terhadap kita. Makanya dulu kan ada seorang tabi'in itu punya tetangga seorang Yahudi. Tetangga Yahudi ini sekali waktu main ke rumah beliau, padahal tetanggaan 15 tahun baru dia masuk ke rumah tabi'in. Maka di dalam rumahnya, saya kalau tidak salah tuh
Imam Malik bin Dinar, agak lupa. Waktu masuk ke rumahnya, Yahudi ini mencium bau yang sangat luar biasa. Ditanya, apa jawab beliau? Ini air yang bocor dari hammam kamar mandi. Ternyata selama bertahun-tahun beliau ini nggak komplain ke sebelah, beliau perbaiki, bocor lagi. Sampai Yahudi ini tanya, kata beliau, dalam Islam itu kita dilarang menyakiti tetangga. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan tetangga itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Sampai-sampai kami itu menyangka tetangga ini bisa dapat warisan. Maka kita pahami betul kaidah ini, bahwasanya riba diharamkan di tengah kaum muslimin, sebagaimana dia juga diharamkan kepada seseorang yang bukan Islam. Dari sini terlihat betapa syariat ini rahmatan lil alamin. Indahnya Islam. Ada seseorang mau masuk Islam itu karena hal seperti ini. Betapa Islam ini hukumnya ini global, tidak memandang satu dengan yang lain. Menzalimi orang lain itu dilarang, memberi riba orang lain itu dilarang, dan ini berlaku. Maka kita jaga diri kita dari menzalimi orang lain, siapapun itu. Wahatta dia ini bukan Islam, jaga diri kita untuk menzalimi dia, jaga. Baik hartanya, darahnya ataupun apapun, jaga diri kita. Kata Nabi, ittaquz zulma fa inna zulma zulmat yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian atas kezaliman, karena kezaliman ini akan mendatangi pelakunya dalam bentuk kegelapan pada hari kiamat. Nah, maka saya kira 4 kaidah itu dulu yang kita bahas pada pagi hari ini, agak serak dan baru kerasa serak pas tadi subuh di parkiran. Agak serak ya. Rupanya air dingin itu menggoda, tapi efeknya bikin suara jadi serak. Kita doakan Pak Abdurrahman, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan kesembuhan. Jadi Nabi SAW mengatakan, seorang muslim yang sakit atau safar dan dia terhalang melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan dikala dia sehat, dikala dia mungkin, maka dia tetap dapat pahala tersebut. Misalnya beliau ini lagi sakit, biasanya beliau hadir di sini menuntut ilmu, sholat berjamaah. Walaupun beliau sakit, beliau tetap dapat pahala sholat berjamaah, tetap dapat pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena waktu sehat itulah kebiasaannya. Jadi orang lagi sakit tetap dapat pahala yang biasa dia lakukan di saat dia sehat. Masya Allah. Kemarin saya tanya, ternyata belum bisa dijenguk Pak ya. Sekarang sudah bisa. Sudah di rumah ya? Mudah-mudahan nanti bisa kita jenguk ya. Karena fadilah menjenguk orang sakit itu luar biasa.
didoakan 70.000 malaikat. Kalau jenguknya pagi maka didoain malaikat sampai sore. Kalau jenguknya sore didoakan malaikat sampai besok pagi. Karena sakit ini nasihat. Sakit ini membuat kita menepi dari hiruk pikuk dunia. Bapak Ibu lebih ingat Allah di kala sehat atau sakit? Sakit. Maka di satu titik sakit ini justru obat bagi jiwa kita dibanding sehat. Sehat justru bisa menjadi penyakit bagi jiwa kita ketika tidak diisi dengan kebaikan. Justru sakit itu bisa menjadi obat ketika dia bersabar di dalam menghadapi sakit. Dan sabar di saat sakit itu merontokkan dosa yang dia lakukan bertahun-tahun di kala sehat. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat sakit ini semacam modal. Selama ini kan modal kita sehat dan waktu. Kadang-kadang sia-siakan. Maka Allah tambahkan sakit agar dalam sakit kita bersabar. Dan dengan kesabaran ini dia itu seperti memperbaiki modal yang sudah berlalu sia-sia. Masya Allah. Makanya kita tuh dianjurkan faqulu khairan, ucapkan yang baik ketika kalian menjenguk orang sakit. Nasihati dia dengan kesabaran. Misalnya kita jenguk sebesar apapun sakitnya, kasih harapan buat dia, kasih doa kepada dia. Jadi Nabi Abu Bakar itu hobinya jenguk orang sakit karena mereka tahu fadilahnya. Masya Allah. Kalau sudah bisa dijenguk, mudah-mudahan kita bisa menjenguk beliau. Amin ya Rabbal alamin. Dan semoga Bapak Ibu semua Allah berikan kesehatan. Karena nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat sehat, dan sehat ini digunakan untuk kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Silakan Mas, kita tanya jawab.